Kebangkitan pewaris tertindas. Bab 56. Tak ada yang menyangka makan malam tersebut akan terusik saat Vincent tiba-tiba masuk ke ruang VIP. Vincent berjalan dengan percaya diri menghampiri Jessica yang sedang duduk sambil menitikkan air mata. Semua anggota keluarga Elias mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa pria tersebut. "Siapa kau? Berani sekali mengganggu acara keluarga ini?" dibentak Elias sambil berdiri, wajahnya merah padam karena marah. Ia mengepalkan tangannya, siap menghadapi pria asing itu jika diperlukan. Gimana keamanan restoran ini? Kenapa memperbolehkan orang asing masuk ke sini? Ayah Elias meraung marah, mencoba mengendalikan diri agar tidak menghajar pria itu di tempat. Ia menatap tajam pelayan yang berada di dekat pintu, menuntut penjelasan. Sementara itu, ayah Jessica hanya bisa menatap Vincent dengan tatapan tidak percaya. Batinnya berkecamuk, mencoba mencari alasan mengapa Vincent berada di pertemuan tersebut. Vincent menatap mereka semua satu persatu, lalu tersenyum dingin. "Kalian ingin tahu siapa aku?" ucapnya dengan suara tenang, kemudian jongkok di samping Jessica. "Aku sudah datang, sayang. Jangan takut lagi, oke?" Dia menghapus air mata Jessica dengan lembut. Semua orang di ruangan itu terdiam, termasuk John yang terkejut dengan tindakan Vincent pada anaknya. Jessica menganggukkan kepalanya, Vincent mengulas sebuah senyum, menggenggam tangan gadis itu, mengajaknya berdiri, lalu menatap mereka yang ada di ruangan tersebut. "Dunia ini ternyata begitu kecil, Tuan Sanders. Siapa yang menyangka kita akan bertemu di sini, bukan?" tanya Vincent santai kepada ayah Jessica. John menggelengkan kepalanya, menatap anaknya dengan tidak percaya. "Jessica, jangan bilang dia." "Benar Tuan Sanders, seperti yang Anda lihat, kami memiliki hubungan. Maaf karena harus memperkenalkan diri dengan cara seperti ini," isyarat Vincent sembari sedikit membungkukkan badan. John menelan ludah. Dia tidak habis pikir anaknya akan mengenal pewaris keluarga Clark dan memiliki hubungan spesial dengannya. Elias dan keluarganya semakin kesal dengan sikap Vincent yang begitu tenang di hadapan mereka, seolah mereka tidak ada sama sekali. Maron meraung dengan wajah memerah, emosinya memuncak saat ia berteriak, "Ih brengsek, berani-beraninya kau mengabaikan kami." Dia menunjuk ke arah Vincent yang sedang berdiri di samping Jessica. Elias juga tidak bisa menahan amarahnya. "Pelayan, kenapa kau diam saja? Usir dia dari ruangan ini," diperintahnya dengan suara keras, mengejek Vincent yang sedang berdiri dengan tenang sambil menggenggam tangan Jessica. Namun pelayan yang berdiri di depan pintu, tidak mendengarkan perintah ayah dan anak itu. Ia tetap diam, menundukkan kepalanya, seolah tahu siapa sebenarnya Vincent dan tidak berani melawannya. Vincent hanya tersenyum sinis, menatap Maron dan Elias dengan pandangan tajam. "Tahukah kalian kalau aku paling tidak suka dengan orang tua yang menekan anaknya?" ucapnya dengan nada datar, tetapi penuh tekanan. "Paman Sebastian, masuklah," perintah Vincent dengan suara lantang. Sebastian pun langsung melangkah masuk, dengan sikap tegas dan tenang, membungkuk hormat di hadapan Vincent. Sontak saja, raut wajah keluarga House seketika terperangah, mereka tersadar siapa sosok di depan mereka. Mereka tahu Sebastian adalah pengawal pribadi Pak Tua Clark. Maka, mereka tak dapat menahan rasa takjub saat melihat Sebastian membungkuk kepada Vincent yang menandakan kalau pemuda itu bukan orang sembarangan. Hawa dingin seolah menyergap mereka. Wajah masing-masing keluarga Hau mulai terlihat gelisah, mulai mencoba menebak siapa Vincent yang berdiri di depan mereka dengan gagah. "Paman, apa kamu tahu bisnis mereka apa?" tanya Vincent dengan nada santai, seolah melempar pertanyaan tanpa beban. "Tentu, Tuan Muda," jawab Sebastian dengan penuh percaya diri. "Mereka memiliki bisnis real estate yang dijalankan oleh Howe Group. Kebetulan mereka tidak memiliki hubungan dengan Central Clark Capital." "Ah, begitu. Lalu, berapa harga saham keseluruhan perusahaan mereka sekarang?" Vincent melanjutkan pertanyaannya, membuat keluarga terkejut. Mendengar Vincent mulai menyinggung soal harga saham perusahaan Howe Group, Maron langsung panik. "Brooke!" Tiba-tiba saja ia berlutut di lantai, sadar betul sosok penting yang tengah berdiri di hadapannya. "Tuan Muda, mohon ampuni ketidaktahuan kami. Berilah orang bodoh ini kesempatan," seru Maron dengan suara bergetar ketakutan. "Ayah, apa yang kau?" Elias mencoba berkata, namun dihentikan oleh Maron. "Diam dan minta maaflah, bodoh," bentak Maron sambil menarik Elias untuk ikut berlutut. Melihat wajah ayahnya yang ketakutan, Elias mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Ia pun turut berlutut dan menatap Vincent dengan penuh penasaran.
Bukankah kalian bilang bisa memberikan pekerjaan lebih baik pada Tuan Sanders jika beliau dipecat dari Central Clark Capital? Aku kira perusahaan kalian jauh lebih besar dari itu, goda Vincent. Tuan muda, kami hanya bercanda. Mana mungkin perusahaan kami sebesar itu? Jawab Maron terbata-bata, keringat dingin mengalir deras di dahinya. Vincent melepaskan genggaman tangannya dari Jessica, matanya menyiratkan keseriusan yang mendalam. Apa kau pikir Central Clark Capital bisa dijadikan bahan candaan? Ucapnya dengan nada yang menekan. Wajah Maron memucat, dia seketika berlutut, membenturkan dahi di lantai. Sungguh kami telah keliru, Tuan muda. Tolong maafkan kami. Pada kejadian itu, Jessica hanya bisa terpana, bibirnya terkatup rapat tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Di benaknya, rasa bingung bercampur kekaguman dengan sosok Vincent yang berhasil membuat keluarga Elias. Bahkan ayahnya tak berani berbicara lagi. Siapa sebenarnya Vincent? Mengapa dia begitu dihormati oleh semua orang, termasuk ayah? Batin Jessica, mencoba mengurai misteri sosok Vincent. Pergilah, jangan ganggu Jessica lagi. Apa kalian mengerti? Tegur Vincent, suara dinginnya membuat semilir di ruangan itu. Maron mengangkat wajahnya yang pucat. Terima kasih Tuan muda, kami berjanji, ucapnya seraya bangkit dengan cepat, menarik keluarganya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Vincent menghela napas panjang, ekspresi wajahnya berubah seperti biasanya, kemudian menatap John. Tuan Sanders, mohon maaf jika aku mengganggu makan malam keluarga Anda, ucapnya dengan nada tulus. John, merasa geram, mengepalkan tangannya kuat-kuat, kemudian memandang tajam ke arah Jessica yang seketika bersembunyi di balik tubuh Vincent. Dengan napas berat, John mengajak istrinya meninggalkan ruangan itu, tanpa berkata sepatah kata pun kepada Jessica. Ayah ibu. Ucap Jessica lemah, ingin mengejar mereka. Namun, Vincent mencekal lengannya dengan lembut, temani aku makan malam dulu. Jessica terlihat ragu. Tapi, Vincent segera memotong kalimatnya. Ayah dan ibumu tidak akan marah padamu. Percayalah padaku, katanya dengan senyum yang penuh keyakinan, sambil menarik tangan Jessica agar duduk di kursi. Paman, pesankan kami makan malam. Tolong, perintah Vincent pada Sebastian dengan nada yang sopan. Baik, Tuan muda, jawab Sebastian dengan anggukan kepala, kemudian segera menghampiri pelayan dan menutup pintu ruangan dengan hati-hati. Dalam kebingungan, Jessica menatap sikap santai Vincent dan tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya yang semakin mendalam. Siapa sebenarnya pria yang sedang duduk di depannya itu? Bab 57. Setelah menikmati makan malam bersama, Vincent dan Jessica berjalan keluar dari restoran dengan langkah yang serasi. Udara malam yang sejuk menyelimuti keduanya, membuat suasana semakin romantis. Jessica, yang penasaran dengan sosok pria yang sedang bersamanya itu, mencuri-curi pandang ke arah Vincent. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dari pria ini, terlebih karena pemilik Howe Group dan ayahnya seolah takut padanya. Jessica tiba-tiba menghentikan langkahnya. Vincent, bisakah kamu memberitahu aku, siapa kamu sebenarnya? Tanyanya dengan suara yang lirih namun berani. Dia menatap mata Vincent dengan penuh harapan, ingin mengetahui jawabannya. Vincent tersenyum tipis, melihat kegigihan Jessica. Kamu bisa tanya siapa aku ke ayahmu, dia cukup mengenalku, jawabnya sembari berjalan ke mobil. Sudah malam, lebih baik aku antar kamu pulang. Jessica yang berharap jawaban langsung dari Vincent merasa kecewa. Namun, dia juga tidak bisa memaksanya untuk mengungkap identitasnya. Mereka berdua pun naik ke dalam mobil, tanpa Sebastian dengan sigap membukakan pintu mobil untuk keduanya. Setelah mereka naik, mobil pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di kediaman Jessica, tampak John mondar-mandir di ruang keluarga dengan ekspresi gelisah yang terpancar jelas dari wajahnya. Dia tidak bisa meredakan kekhawatiran yang tumbuh di dalam hatinya, memikirkan bagaimana anaknya bisa mengenal sosok Vincent. Helena, istri John, melihat kegelisahan suaminya dan bertanya dengan nada khawatir, "Kamu kenapa? Kalau cemas seperti ini mengapa meninggalkan Jessica dengan pemuda itu sendiri dan mengajakku pulang?" John menghela napas panjang, mencoba meredam kecemasannya. Dia kemudian duduk di samping Helena, menatap matanya yang penuh kekhawatiran. Sebenarnya, pemuda itu Tuan Muda Clark. Aku bingung, kenapa anak kita bisa mengenalnya? Tuan Muda Clark? Apa kamu yakin?
Helena terkejut mendengar informasi tersebut. John mengangguk mantap, aku sangat yakin. Aku mengenalnya saat pertemuan para petinggi Central Clark Capital, dan dia adalah pewaris keluarga Clark. Aku hanya tak mengerti bagaimana Jessica bisa bertemu dengannya di saat aku sedang membenci dia, ucapnya sembari mendesah kesal. Helena merenung sejenak, lalu berkata dengan lembut. Bukankah ini lebih baik? Setidaknya anak kita tidak sembarangan bergaul. John menggenggam tangan Helena erat, mencoba menenangkan dirinya. Kekhawatiran di matanya masih belum sepenuhnya hilang. Yang aku takutkan, dia sengaja memanfaatkan Jessica untuk menekanku? Jika itu terjadi aku bisa apa? Jangan terlalu khawatir, yang terpenting kita selalu menjaga komunikasi dengan Jessica dan memastikan dia baik-baik saja, jawab sang istri mencoba menenangkan. John hanya bisa menghela napas tak berdaya. Awalnya dia ingin sedikit memberikan Vincent pelajaran dengan membuatnya tidak nyaman menjadi CEO Central Clark Capital, tetapi sekarang dirinya yang berada dalam tekanan, setelah tahu anaknya memiliki hubungan dengan Vincent. Suara mesin mobil yang berhenti di depan rumah menyadarkan John dan istrinya dari percakapan serius mereka di ruang keluarga. Mereka berdua spontan mendekati jendela, memperhatikan ke arah mobil tersebut. Dari jarak yang cukup dekat, tampak seorang pemuda keluar dari mobil dengan senyum lebar dan membantu putri mereka turun. John dapat merasakan denyut nadi di kepalanya semakin kencang, namun Helena menatap pemuda itu dengan tatapan yang berusaha menilai. Dia sepertinya pemuda yang baik, lihatlah anakmu diantar pulang dengan selamat, ucap Helena dengan nada tenang, berusaha meredakan suasana yang memanas. Apa kau berpihak padanya? Tanya John ketus, wajahnya merah padam oleh kemarahan yang membuncah. Matanya menyala-nyala, seolah siap melompat keluar untuk mengejar pemuda tersebut. Helena menghela napas panjang, menahan kesabaran dan kekecewaannya. Dia tahu betul betapa keras kepala dan mudah marah suaminya itu, terlebih jika menyangkut orang yang dicintai putrinya. Namun, dia berusaha tetap tenang dan bijaksana dalam menyikapi situasi ini. Dengan lembut, Helena menggenggam tangan suaminya, berusaha meredakan kemarahan yang meluap. Sementara itu, mobil Vincent meninggalkan Jessica di depan rumahnya. Begitu pintu mobil tertutup, gadis itu segera melangkah memasuki rumah dengan gontai. Ekspresi wajahnya berubah drastis dari yang tadi penuh kegembiraan kini tergantikan dengan kerutan cemas karena menyadari ayahnya sedang marah padanya. Baru saja Jessica menginjakan kaki di dalam rumah, tiba-tiba suara ketus John menyentakkan keheningan. Kau sudah pulang? Jessica terkejut dan berhenti melangkah. Dalam keadaan diam, dia menatap ayahnya yang berjalan bersama ibunya ke arahnya. Kedua tangannya meremas tali tas yang melingkar di tubuhnya, kepalanya menunduk sambil menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan rasa takut. Di mana kau mengenal pria itu? Tanya John dengan nada tajam. Helena segera menegur suaminya. Pelan-pelan, kamu bisa bicara baik-baik dengannya? Ia lantas menghampiri Jessica dan mengusap punggung putrinya dengan lembut sambil tersenyum. Melalui tatapan mata yang hangat, Helena mencoba menenangkan Jessica yang terlihat cemas dan ketakutan oleh kemarahan sang ayah. Kau selalu saja membelanya, karena itulah dia jadi berani seperti ini, seru John dengan nada meninggi. Jessica mengepalkan tangannya, memantapkan keberanian untuk menatap sang ayah yang semakin emosional. Ayah, apakah aku tidak boleh memilih pria sendiri? Aku juga ingin bahagia. John mengerutkan kening, matanya menyipit, merasa kesal, anak semata wayangnya tiba-tiba berani menentangnya. Bahagia? Apa kau tahu arti dari bahagia? Sebagai wanita, kau bisa apa jika tidak menemukan pria yang mapan? Hidupmu akan hancur. Masih untung aku peduli padamu mencarikan pria yang bisa membuatmu hidup layak nantinya. Jessica menggelengkan kepalanya, air mata mengalir membasahi pipinya. Semua itu bukan untukku, tetapi untuk kepentingan ayah sendiri. Asal ayah tahu, sampai kapanpun aku tidak akan menikah jika bukan pilihanku sendiri, ucapnya lirih sebelum berlari meninggalkan ruangan. Jessica, teriak John penuh amarah. Jessica berhenti tepat di anak tangga pertama saat akan naik ke lantai atas, napasnya terengah-engah setelah berlari. John menatap anaknya dengan penuh harap, mengira Jessica akan mendengarkan ucapannya. Namun, tatapan dalam mata Jessica justru menyiratkan keberanian yang tak terduga. Ayah harus tahu, Vincent adalah pria yang menyelamatkan hidupku. Aku tahu ayah takut padanya, tapi aku sudah memutuskan untuk mendapatkan cintanya, seru Jessica dengan lantang sebelum melanjutkan langkahnya naik ke atas. Mata John membelalak, gemetar mendengar pengakuan terang-terangan putrinya.
Ia merasa terkejut dengan pemikiran Jessica. Helena mencoba menenangkan suaminya dengan lembut, "Lebih baik kita turuti saja keinginan Jessica, sayang." "Tidak. Aku takkan setuju Jessica bersama Vincent," tegas John sambil menatap ke arah kamar anaknya di lantai atas. Helena hanya bisa mengelus dada. Hatinya ingin membela Jessica namun tak kuasa melawan keputusan suaminya yang telah membatu di hati John. Bab 58. Vincent baru saja tiba di apartemennya setelah menjalani hari yang panjang dan melelahkan. Langkahnya terasa berat seiring pintu apartemen terbuka, dan ia segera duduk di sofa. Badannya menyenderkan diri pada sandaran sofa, matanya menatap langit-langit yang putih, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang menggelayut di benaknya. "Master belum juga memberikan informasi lanjutan, lebih baik aku fokus ke perusahaan dulu," gumam Vincent pada dirinya sendiri. Merasa tidak bisa lagi terus berdiam diri, Vincent beranjak dari sofa dengan perlahan. Ia menghampiri meja kerjanya yang tertata rapi, lalu duduk di kursi yang telah menunggunya. Dengan sigap, ia membuka laptopnya dan mulai meninjau laporan yang telah dikirimkan oleh bawahannya melalui email. Pria itu terlihat serius memperhatikan layar laptopnya, jemarinya menari-nari di atas keyboard, mengklik dan menggulirkan dokumen yang ditampilkan di layar. Matanya terfokus pada angka-angka dan grafik yang menggambarkan perkembangan rencana bisnis yang sedang ia jalankan. Sesekali, Vincent menghela napas dalam-dalam, meresapi informasi yang ada dan merenungkan langkah selanjutnya yang harus ia ambil. Dalam kesendirian apartemennya, Vincent mencoba menemukan jawaban atas masalah yang sedang dihadapinya. Di saat yang sama, di Bandara Internasional Ibu Kota Lusk, Aldasia, suasana ramai dan penuh aktivitas. Para penumpang turun dari berbagai pesawat yang baru saja mendarat, sementara yang lainnya bersiap untuk meninggalkan negara itu. Di antara mereka, tampak 4 orang berkulit hitam yang baru saja turun dari sebuah pesawat, di tempat yang cukup bagus. Ucap salah satu dari mereka, seorang pria berbadan kekar dengan rambut gimbal, sambil berjalan menjauh dari pesawat dan mengamati sekelilingnya. "Negara ini cukup maju, wajar kalau fasilitas yang ada akan tampak bagus, berbeda dengan negara kita," sahut pria yang memiliki banyak tindikan di telinganya, menatap dengan kagum pada bangunan bandara yang megah. "Sepertinya kita bisa bersenang-senang di sini," celetuk anggota paling muda di antara mereka, seorang pemuda dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya yang tajam menelisik setiap sudut bandara, mencari sesuatu yang menarik. "Kita di sini untuk menjalankan misi, bukan untuk bersenang-senang," tegas pemimpin kelompok mereka, seorang pria parubaya dengan jenggot tebal yang mencerminkan otoritas dan pengalaman. "Jangan lupa, kita di sini dengan tujuan yang jelas dan harus fokus untuk mencapainya." Para anggota kelompok itu mengangguk serentak, saat pemimpin mereka sudah berbicara, menyadari betapa pentingnya misi yang mereka emban. Sementara itu dari sudut bandara, terlihat informan yang dikirim Solomon melihat kedatangan 4 orang tersebut. Pemimpin informan, mengamati kedatangan 4 pria berkulit hitam yang keluar dari bandara. Dia yakin mereka adalah utusan dari salah satu keluarga tersembunyi. "Hubungi markas segera, mereka mulai berdatangan," perintah pemimpin kelompok dengan suara serak, namun tetap tegas. "Baik, bos," jawab bawahannya, yang dengan sigap mengeluarkan ponselnya dan menghubungi markas. Mereka bersembunyi di dalam mobil yang terparkir di depan bandara, mengawasi setiap gerak-gerik para utusan keluarga tersembunyi yang mulai berdatangan ke Aldasia. Sementara itu, di markas, pemimpin koordinator intelijen menerima laporan dari bandara. Wajahnya nampak tegang saat mendengar informasi tersebut. "Tetap berhati-hati, dan berikan kami informasi terbaru mengenai gerak-gerik mereka," perintahnya sebelum memutuskan panggilan dan segera pergi ke ruangan Solomon. Di tempat Solomon, ia sedang duduk bersila dengan mata terpejam di ruang meditasinya yang tenang dan damai. Cahaya redup menyinari ruangan itu, memberikan suasana yang menenangkan. "Tuan Rondon, kami dapat kabar terbaru dari Bandara Internasional Ibu Kota Lusk," teriak seorang pria dari balik pintu yang tertutup. Solomon yang sedang meresapi ketenangan dalam meditasinya segera membuka matanya. Ia merasa ada sesuatu yang penting yang harus diketahuinya. "Masuklah," diperintahnya dengan suara yang tegas. Pria itu pun segera membuka pintu dan masuk ke ruangan. Wajahnya nampak tegang dan khawatir. Dia membungkukkan badan dalam posisi hormat, lalu berkata, "Tuan Rondon, kami baru saja menerima informasi bahwa ada 4 orang berkulit hitam mendarat di Bandara Internasional Ibu Kota Lusk." Solomon menghela napas mendengar kabar tersebut. Jadi keluarga Arkava juga sudah tahu tentang peta tersebut, gumamnya lirih. "Tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang?"
tanya pria tersebut dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Solomon berusaha menenangkan diri. Segera hubungi semuanya untuk mulai membentuk pengawalan berlapis untuk Tuan Muda, ucapnya dengan suara yang tegas dan penuh tekad. Pria itu mengangguk dan segera keluar dari ruangan untuk menjalankan perintah Solomon. Sementara itu, Solomon kembali duduk bersila, berusaha kembali fokus dalam meditasinya. Namun, kali ini pikirannya tidak bisa lepas dari ancaman yang mengintai Tuan Mudanya. Solomon tahu jika cepat atau lambat akan terjadi pertumpahan darah saat semua keluarga tersembunyi mulai mengincar Vincent. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali ke apartemen untuk bersiap-siap menghadiri reuni yang telah diberitahukan oleh Veronica. Pria itu memilih setelan jas terbaik yang dimilikinya. Setelah puas dengan penampilannya, dia melangkah keluar rumah dengan percaya diri. Namun, saat Vincent tiba di lokasi acara, dia menyadari bahwa undangannya hilang entah kemana. Pria itu mencoba untuk menjelaskan situasinya kepada security yang berjaga di pintu masuk. "Ayolah Pak, aku serius diundang dalam acara ini," ucap Vincent mencoba untuk bernegosiasi, wajahnya terlihat cemas. "Maaf, hanya yang memiliki undangan boleh datang kemari," jawab security dengan tegas, tanpa memberikan toleransi. Vincent berpikir keras mencari cara agar bisa masuk ke dalam acara tersebut. Dia mencoba menghubungi Veronica, namun panggilannya tidak diangkat. "Vincent, kau benar Vincent bukan?" Di tengah kebingungannya, Vincent ditegur seorang teman lama yang baru saja tiba di lokasi acara. Vincent menyipitkan matanya, mencoba mengenali sosok pria yang berbicara dengannya. Sementara itu, pria tersebut dengan bangga memperkenalkan wanita di sampingnya. Begitu menyadari siapa pria itu, ekspresi wajah Vincent seketika berubah malas. Wah, sekarang kau sudah pandai bergaya, lihatlah pakaianmu," ucap pria tersebut sambil menatap penampilan Vincent yang tampak begitu rapi. Wajarlah dia bergaya, agar ada wanita yang mau padanya, tapi sayangnya para wanita juga tidak mau nasibnya sama seperti Tania, timpal si wanita. Vincent sudah menduga kalau mereka akan menghina dirinya. Pria di depannya itu tahu betul hubungan dirinya dengan Tania. Namun, Vincent tetap tenang, menatap mereka berdua dengan santai. Hal seperti itu sudah biasa dia terima. Pria itu melanjutkan, "Kamu benar sayang, dia sudah berusaha keras tampil beda, tapi tetap saja tidak ada yang mau bersamanya. Seperti Tania, yang lebih memilih pergi daripada terus menderita bersamanya." "Iyalah, kalau aku jadi Tania juga lebih baik pergi, dan memilih pria seperti kamu sayang," ujar si wanita sambil merangkul manja lengan pria itu. Pria itu menyeringai. "Lebih baik kau pulang saja, tempat ini hanya untuk orang-orang seperti kami, bukan untukmu," ucapnya sambil memperlihatkan undangan mereka pada Vincent. Vincent menyipitkan matanya, saat dia akan bicara tiba-tiba seorang wanita merangkul lengannya. "Maaf, membuatmu menunggu lama sayang," ucap wanita tersebut dengan suara manja. Bab 59. Vincent mengerutkan kening saat melihat wanita yang mendekatinya, matanya menyelidik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia tidak mengenal wanita itu sama sekali. Ia menatapnya dengan tajam seolah mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Wanita itu terlihat berani dan percaya diri, wajah orientalnya menarik perhatian Vincent, dan tubuhnya yang proporsional memikat setiap pandangan yang melihatnya. "Diamlah, yang penting kamu bisa masuk ke dalam," bisik wanita itu sambil tersenyum manis pada pria yang sebelumnya mengolok-olok Vincent. Senyumnya mengandung rahasia yang membuat Vincent semakin penasaran. Pria yang mengolok-olok Vincent sebelumnya, menyipitkan matanya, menatap wanita yang tiba-tiba memanggil Vincent dengan sebutan sayang. Terlihat jelas rasa tertarik dan penasaran dalam sorot matanya, namun sekaligus ada rasa iri yang menyelimuti wajahnya. Vincent mencoba menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam dan merasa bingung akan kehadiran wanita tersebut. Namun, dia memutuskan untuk mengikuti arahan wanita itu. Setidaknya untuk sementara waktu. Mungkin ada alasan yang belum dia ketahui mengapa wanita itu tiba-tiba membantunya. "Matamu lihat kemana?" Jika kasih pria yang sering mengolok-olok Vincent menegur saat dia terus menatap wanita cantik yang sedang meringkuk di sebelah Vincent. "Tidak kemana-mana sayang," jawab pria itu dengan nada terkejut, mencoba untuk mengalihkan perhatian dari wanita yang bersama Vincent. Namun, si kekasih tetap saja merasa tidak nyaman dan curiga dengan tatapan pria itu yang masih mengarah pada wanita yang bersama Vincent. Dengan perasaan cemburu dan merajuk, dia pun langsung masuk restoran tempat reuni mereka. Sayang tunggu," seru pria itu, berusaha mengejar kekasihnya yang sudah marah. Namun sebelum meninggalkan Vincent dan wanita yang bersamanya,
Dia menatap sinis ke arah Vincent, merasa kalah dan terusik dengan keberadaan sosok yang selama ini dia anggap remeh. Pria itu kemudian berlalu dengan langkah cepat, berusaha menenangkan kekasihnya yang masih merajuk. Wanita yang merangkul lengan Vincent hanya tersenyum melihat pasangan itu bertengkar. Dia lalu menyodorkan kartu undangan ke security yang berjaga. "Dia bersamaku. Apa sekarang kami boleh masuk?" tanya wanita itu. Security pun memberikan jalan untuk mereka berdua agar masuk ke dalam restoran. Vincent mencoba melepaskan rangkulan wanita itu, tetapi si wanita terus menahannya. "Tetaplah seperti ini sampai di dalam," bisik wanita itu. Namun, Vincent segera melepaskan rangkulan wanita tersebut. "Lebih baik kita berjalan." Wanita itu berbisik lembut di telinga Vincent, sambil merangkul lengannya dengan erat. "Tetaplah seperti ini sampai di dalam," bisiknya. Namun, Vincent segera melepaskan rangkulan wanita tersebut, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang mendalam. "Lebih baik kita berjalan beriringan saja sudah cukup, Nona." Wanita itu hanya tersenyum tipis melihat betapa Vincent tampak menjaga perasaannya. "Baiklah, ternyata kau masih seperti dulu, sulit untuk didekati," ucapnya sambil menatap mata Vincent yang terlihat bingung. Vincent menyipitkan matanya, mencoba mengenali wanita yang seolah sudah mengenal dirinya tersebut. Dalam hati, dia merasa curiga namun juga ingin tahu siapa wanita ini dan apa maksud kedekatannya. Namun, saat sudah di dalam restoran, wanita itu tiba-tiba meninggalkan Vincent dengan cepat, bergabung dengan teman-temannya yang sudah menunggu di dalam. Wanita yang baru saja berpisah dari Vincent, langsung dikerumuni oleh teman-temannya yang penasaran. "Kau bersama siapa barusan?" tanya salah satu temannya, sambil mengejek. "Dia sepertinya sangat tampan, kenalkan pada kami," timpal teman lainnya, dengan mata berbinar. Wanita itu tersenyum simpul, menatap mereka satu persatu. "Kalian sudah mengenalnya?" jawabnya dengan nada santai. Semua teman wanita itu terkejut dan saling bertatapan, penasaran dengan identitas pria tersebut. "Benarkah? Apa dia dari kelas yang sama dengan kita?" tanya teman lainnya yang tampak bersemangat. Wanita itu mengangguk. Sambil tersenyum menatap Vincent yang masih berdiri di tempatnya. "Ya, kalian lebih mengenalnya daripada aku." Mendengar jawaban tersebut, teman-teman wanita itu sontak berteriak girang, bersemangat menggoda wanita tersebut sekaligus penasaran dengan hubungan yang terjalin antara Vincent dan wanita itu. "Benarkah? Siapa dia? Katakan." Teman yang bertanya pertama tampak sangat antusias. "Vincent Adama, pecundang kelas kita," jawab wanita itu mantap. Sontak saja semua temannya terkejut, mereka semua langsung menatap Vincent dengan tidak percaya. Karena penampilannya berubah drastis dan dia sekarang jauh lebih tampan. "Tidak mungkin, kau pasti berbohong, kan?" ditegur salah satu emannya yang tidak percaya. "Entahlah, apakah menurutmu aku berbohong pada kalian?" Wanita itu balik bertanya sambil tersenyum penuh arti, lantas melanjutkan. "Namun, yang pasti aku tidak akan mengizinkan siapapun mendekatinya, dia akan menjadi milikku sekarang." Tatapan wanita itu terus tertuju pada Vincent seolah menyiratkan sebuah keinginan yang mendalam. Teman-temannya sampai heran kenapa dia begitu menginginkan Vincent yang notabene seorang pecundang di sekolah mereka dulu.